Oke, kita lanjutkan ke Lebanon lagi ya. Jadi Lebanon itu bentuk dukungannya dia mengakui Indonesia secara de jure, artinya secara hukum dengan mengirimkan diplomat tanggal 29 Juli 47. Lalu ada pengakuannya disampaikan oleh Presiden Lebanon langsung yaitu Bekhara El-Khoury. Lalu secara resmi, jadi gini loh, kan Indonesia belum berani atau diplomat-diplomat luar juga belum berani kan datang ke Indonesia. Akhirnya secara resmi benar-benar dibuka kantornya itu tahun 1950. Ya, jadi ini bisa dibilang Lebanon kenapa mau mendukung Indonesia karena tadi banyak negara-negara Islam yang sudah mulai melakukan dukungan terhadap Indonesia, makanya Lebanon pun ikutan. Oke, kita ke negara selanjutnya yaitu Suriah. Oke, Suriah yang sekarang terkenal dengan ISIS-nya ya. Tapi udahlah kita bahas Suriah yang dulu ya. Bentuk dukungannya dari Suriah itu tanggal 2 Juli 47 sama diakui pula secara de jure. Lalu karena apa? Karena gini loh, awalnya dari Faris Al-Khoury dulu yang bilang secara lantang di sidang PBB. Faris Al-Khoury yang tadi ya Presiden Lebanon, dia bilang Dewan Keamanan PBB untuk segera mendiskusikan kasus agresi militer Belanda pertama di Indonesia ini setelah perjanjian Linggarjati. Jadi Indonesia tuh yang harus kalian tahu ya, kita tuh pernah melakukan perjanjian pertama sama Belanda namanya perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini ada perjanjian pembatasan wilayah. Jadi Indonesia wilayahnya Sumatera, Jawa dan Madura, dan Belanda sisanya. Nah, karena kita sudah menguasai itu, harusnya saling terima dong antara Indonesia dan Belanda, tapi ternyata Belanda enggak terima. Mereka tetap pengen seluruh Indonesia. Akhirnya sama Belanda diseranglah Indonesia. Nah, penyerangan ini disebut dengan agresi militer Belanda pertama. Nah, ini disayangkan sih karena apa? Negara sekelas Belanda berani melanggar perjanjian yang dia buat sendiri untuk menguasai Indonesia. Dan ini akhirnya Faris Al-Khoury tahun 47 sebagai perwakilan Suriah di PBB atau perwakilan Lebanon ini meminta PBB untuk menghukum Belanda karena apa? Belanda melanggar perjanjian internasional. Akhirnya dari sini apa yang dibicarakan sama Faris Al-Khoury itu membuka mata dunia kalau ternyata memang kok Belanda sudah dikasih Indonesia yang lain selain Sumatera, Jawa, Madura, kok masih kurang aja. Akhirnya di sini PBB benar-benar menegur, makanya dijanjikan perjanjian selanjutnya yaitu perjanjian Renville, di mana dalam perjanjian Renville ini PBB pun ikut turut campur. Nah, Faris Al-Khoury juga akhirnya berhasil mengajak banyak bangsa Arab karena dia berani berbicara di sidang terbesar di dunia itu sidang PBB. Oke, untuk materi selanjutnya akan kita bahas India dan juga nanti kita akan bahas Vatikan. Tapi ini untuk besok aja ya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.